Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudaraku. Kami berada di tetangga kami yang kebetulan mempunyai kesibukan. Di belakang kami yaitu ada rumah, bukan burung walet, tetapi kesibukan tetangga kami yaitu seorang pemuda yang mempunyai kegiatan apa Bapak Ibu semuanya yang di belakang kami? Hidroponik. Tentu Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudaraku ngerti ataupun paham yaitu apa itu hidroponik. Di video kali ini kita akan bahas tentang hidroponik yang berada di pedesaan, yang awal mulanya hidroponik identik pada perkotaan, memanfaatkan lahan yang sempit atau memanfaatkan barang-barang bekas ataupun tidak yang terpakai. Kali ini beranjaknya waktu bertahun-tahun, hidroponik mulai familiar di negara kita ataupun dimanapun, sehingga hidroponik berkembang di daerah pedesaan, tidak hanya di perkotaan yang bercocok tanam yang secara hidroponik. Yang pertama-tama kita akan mengulas kembali apa itu hidroponik, yang mana dalam kajian bahasanya hidroponik berasal dari kata hidro yang berarti kata air dan ponos yang berarti kata kerja. Jadi hidroponik memiliki pengertian secara bebas teknik bercocok tanam dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman, atau dalam pengertian sehari-hari bercocok tanam tanpa media tanah. Dari pengertian ini terlihat bahwa munculnya teknik bertanam bercocok tanam secara hidroponik ini diawali oleh semakin tingginya perhatian masyarakat ataupun saudara-saudara akan pentingnya kebutuhan pupuk bagi tanaman. Secara harfiah, hidroponik berarti penanaman dalam air yang dalam airnya itu mengandung campuran unsur hara yang lengkap. Budidaya tanaman sayuran dengan sistem hidroponik ini sangat mudah kita praktekkan. Hidroponik terkenal dengan kemudahannya dalam menanam sayuran. Sebagai pemula tidak pernah belajar pertanian sama sekali pun, Anda tidak perlu khawatir karena hidroponik sekarang ini sangat mudah diaplikasikan oleh siapapun. Yang muda hingga yang tua, hidroponik ini bisa kita praktekkan. Oh iya, Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudaraku yang mau mencoba untuk bercocok tanam secara hidroponik, mari kita coba. Tidak perlu khawatir akan gagal, walaupun gagal kita akan coba lagi. Keuntungan menanam secara hidroponik ini, kita tidak perlu bersusah payah mencangkul ataupun mengolah lahan, hanya memantau kadar air unsur hara yang berada dalam air nutrisi dan volume air yang ada di bak penampungan di bawahnya. Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah bosan dalam penanaman secara di media tanah, mari kita coba dengan cara ini, hidroponik. Tidak ada salahnya dengan hidroponik ini, tanpa kita capek-capek ataupun keluar keringat banyak, hanya memantau stok air pada bak dan nutrisi dari air dalam bak itu sendiri. Nah, terus gimana modal awal bercocok tanam secara hidroponik ini? Apakah identik dengan modal yang mahal? Tidak, Bapak Ibu semuanya. Mari kita manfaatkan dengan modal yang minim, dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang di sekitar kita, berupa contohnya botol air minum, terus box styrofoamnya buah anggur, dan masih banyak lagi. Mari kita dengan menggunakan barang-barang bekas di rumah kita, hanya bermodalkan pupuk nutrisi dengan alat ukur yang kita pakai nanti. Bisa kita lihat luas lahan yang di video ini dengan cara hidroponik, dengan lahan yang tidak luas, hasil tanamannya pun tidak sedikit.
bahkan bisa dijual memasuki pasar perkotaan. Hidroponik bisa diaplikasikan secara untuk para pemula dan para penghobi hingga para pengusaha, yaitu skala industri. Kalau di video ini dari seorang pemuda, kami nilai usaha hidroponik ini memasuki skala usaha walaupun baru mulai merintis di awal, karena pemasarannya pun dari seorang pemuda sangat mudah sekali, dibantu oleh orang tuanya yang memiliki kesibukan dagang di pasar kota, sehingga saat panen pun bisa dijual ke pasar kota. Tapi bagi Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudaraku yang mau bercocok tanam secara hidroponik, dalam pemasaran hasil tanamnya pun tidak perlu khawatir. Dengan mengikuti komunitas-komunitas hidroponik sekitar, nanti akan dapat informasi tentang penjualan ataupun konsumen hasil sayuran hidroponik ini. Dan masih banyak cara-cara yang lainnya untuk menyalurkan hasil panennya. Ada yang juga memiliki warung makan, restoran, dengan memanfaatkan hasil budidaya ataupun bercocok tanam secara hidroponik ini. Kami bertemu dengan pemiliknya, yaitu seorang pemuda yang masih kuliah semester 2, yang namanya, maaf kami belum bisa menyebutkannya karena namanya susah diingat karena baru pertama kali dengar. Saudara kami ini walaupun kegiatan sehari-harinya masih sebagai mahasiswa, karena dengan cara online kuliahnya sehingga banyak waktunya di rumah, maka dari itu memanfaatkan waktu yang di rumah dengan mengisi kegiatan bercocok tanam secara hidroponik ini. Jadi dengan usaha hidroponik ini, waktu yang dimiliki oleh saudara kami ini cocok untuk menjalankan hidroponik di rumahnya. Itulah hidroponik. Profesi apapun, kegiatannya apapun, yang penting bisa meluangkan. Dengan bercocok tanam secara hidroponik ini bisa kita kerjakan. Mau yang kesibukannya karyawan, mau yang kesibukannya pengusaha, apalagi kesibukannya full pada bercocok tanam, semuanya pasti bisa bercocok tanam secara hidroponik, asalkan kita memiliki semangat dan niat. Mari Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudaraku, mari kita contoh pada video ini semangat dari pemuda saudara kami, ya walaupun kesibukannya sebagai mahasiswa, tetapi bisa berusaha bercocok tanam hidroponik hingga hasil panennya pun memasuki di pasar kota. Sehingga dengan usaha ini mempunyai pemasukan dari hasil penjualan tanaman sayuran ini. Sayurannya pun bisa bermacam-macam, dari selada hijau, sawi, pakcoy, dan lain-lain. Yang penting bisa menyuplai ataupun mencukupi kebutuhan pasar di sekitar kita. Dari kami tentang hidroponik yang berada di desa, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.